Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada bahasan yang kedua ya. Ini yang pertama kemarin sudah, yang kedua itu kemarin introduction-nya ya. Ini yang kedua. Oke, kita langsung masuk ke intinya saja karena kemarin introduction-nya sudah. Begini. Ya. Hadisnya itu bilang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku Allah Ta'ala ya, di sisi prasangka hambaku kepadaku, aku bersamanya ketika dia berdoa kepadaku. Singkat, cuman begitu ya. Ini Tirmizi. Satu, ini Tirmizi. Singkat dia. Ya. Singkat Tirmizi ini. Aku baca lagi. Sesungguhnya aku Allah Ta'ala di sisi prasangka hambaku kepadaku, aku bersamanya ketika dia berdoa kepadaku. Oke. Singkat Tirmizi. Terus ada riwayat lain begini. Ini dari Abu Hurairah. Ya, dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, begini bunyinya, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku dan aku akan bersemayam selama ia mengingatku. Oke, jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Sesuai berarti kan? Kalau ini kita langsung kritik teks ya, supaya enggak menghabiskan waktu. Langsung kita kritik teks. Sesuai ini ya. Lihat, jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Sesuai. Kan tadi kan Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Kan begitu. Kata sesuai perhatikan. Yang kedua, jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Sesuai nggak ini? Nggak sesuai. Sesuai itu gini loh, misalkan ini benda ya, aku taruhkan di depan cermin, ketika ini benda merah, maka di cermin itu warnanya juga harus merah, nggak bisa merah jambu. Kalau merah jambu, meskipun merah itu sudah nggak sesuai. Ya, ini sudah nggak sesuai yang kedua. Aku bacakan. Ya, jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Karena nggak sesuai. Orang dibalas dengan lebih bagus kok. Tadi katanya redaksinya di atas sesuai. Kan sudah bertentangan ini ayatnya. Apanya? Pernyataannya. Berikutnya, jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Sesuai nggak ini? Nggak sesuai. Kalau kita mendekat sejengkal, Allah juga mendekat sejengkal, itu baru sesuai. Tapi ini kalau kita mendekat sejengkal, maka aku katanya Allah mendekat satu hasta. Ya nggak sesuai lah. Dan berikutnya, jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Sesuai nggak? Satu hasta dengan satu depa? Nggak sesuai. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Sesuai nggak? Berjalan dengan berlari. Kalau berjalannya dengan berjalan, berlari dengan berlari. Kan sudah nggak sesuai. Ya itu hadis itu begitu. Karena dia tidak langsung ditulis. Bayangkan hampir 3 generasi kemudian baru ditulis. Kalau satu generasi umurnya 100-an, berarti 300 tahun.
Tapi riwayat yang paling masyhur itu 200 tahun, berarti 2 generasi. Tapi ada juga yang ngomong 300. Ya kita ambil tengah-tengah 250 tahunan lah. Kan sudah nggak sesuai. Ini hadis ini panjang ini ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan oleh Muslim. Nah, Muslim ini ada meriwayatkan juga panjang seperti ini, tapi ada yang pendek seperti ini tadi. Tadi yang panjang tadi itu diriwayatkan oleh, nah, ini ya hadis riwayat, ini sebetulnya gini, hadis riwayat Al-Bukhari ya, nomornya 6586 Muslim 4832. Jadi Muslim meriwayatkan panjang seperti ini sama dengan Bukhari. Tapi Muslim juga meriwayatkan pendek seperti Tirmizi, ini ada dia. Seperti ini juga ada. Jadi Muslim punya riwayat yang panjang, punya riwayat yang pendek tentang hadis ini. Ya. Terus bagaimana sebetulnya mensikapi hadis ini? Ya. Kita telaah di sini, masalahnya itu adalah ya. Masalahnya itu adalah satu, prasangka apa? Ya. Prasangka apa? Ya, atau tentang apa? Prasangka apa? Prasangka itu ada 2, prasangka baik, prasangka buruk. Ya. Kalau kita baca ini hadis, harus dibimbing hadis lagi ya. Dari Jabir bin Abdillah bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian mati melainkan ia berhusnuzon pada Allah. Berarti ini prasangka baik. Ya, berprasangka baik kepada Allah. Tentang apa? Ya tentang tadi itu apa? Kalau kamu pedagang tentang untung, kalau kamu petani tentang panen, kalau kamu pejabat tentang pangkat yang naik. Itu kalau kehidupan duniawi. Karena ini nanti terpisah nanti. Ya? Oke. Terus yang kedua, ya. Lalu dengan demikian apakah kita bebas, boleh berprasangka suka-suka kita, kemudian Gusti Allah Agung akan patuh tunduk pada kita untuk mewujudkan prasangka kita? Atau begitu? Apakah dengan ada hadis ini, wah, aku bagaimana prasangka hambaku sajalah. Terus kita suka-suka kita mau berprasangka, toh nanti Allah akan tunduk terhadap prasangka kita. Apa begitu? Terus kita mau seenaknya aja. Meskipun prasangkanya prasangka baik lah. Terus kita mau enak aja prasangka, nanti pasti Allah itu akan tunduk terhadap prasangka kita. Karena hadisnya bilang begitu. Apa begitu? Jadi hadis tentang prasangka ini terbelah menjadi 2. Bagaimana cara mensikapinya, ya? Ini aku hapus. Terbelah menjadi 2. Supaya gampang, ini istilahku supaya gampang jelaskan ke kalian aja, ya. Sebetulnya istilah gini juga nggak ada. Ini terbelah menjadi 2, ya. Ini penafsiran progresif. Ini penafsiran kelompok progresif. Progresif, ya. Sip. Dia cenderung kontekstual dia, bukan tekstual. Ya. Ini nanti banyak mengutip seperti ini, aku bacakan aja, nggak cukup ya, nggak cukup, aku bacakan saja. Gini, Jalaluddin Rumi juga mengatakan, engkau adalah apa yang kau pikirkan. Jadi kata Jalaluddin Rumi, engkau itu apa yang kamu pikirkan. Ya, jika engkau memikirkan bunga mawar, engkau adalah mawar. Jika engkau pikirkan engkau adalah duri, engkau adalah duri. Begitu. Dari keterangan di atas maka lahirlah sebuah pernyataan. Anda kamu sekalian ini adalah seperti yang Anda pikirkan. Asalnya dari Jalaluddin Rumi itu.
mensikapi ini, hadis ini. Ya. Oke. Pemahaman inilah yang sering digunakan para motivator. Jadi motivator itu ya, untuk membangkitkan semangat dalam berusaha menjalani kehidupan yang biasanya dikenal dengan usaha memantaskan diri untuk memulai usaha. Jadi hadis-hadis ini banyak digunakan kepada motivator, digunakan oleh motivator dalam usaha membangkitkan semangat. Seperti yang di season pertama aku tanya sama Dr. Nur Hakim itu. Ini hadis untuk membangkitkan motivasi supaya kita itu tidak patah semangat, supaya kita itu mau berusaha. Bukan berarti apa prasangkamu pasti diamini sama Allah gitu. Bukan suka-suka kita seperti itu. Kan juga kan aneh. Bagaimana kita mau mengerjakan sesuatu kalau kita sudah berprasangka bahwa ini akan gagal? Kan ya tidak mungkin. Gitu. Ya. Jadi aku pada prinsip kalau misalkan hadis ini digunakan oleh para motivator untuk membangkitkan semangat seperti itu, ya sah-sah saja sih, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting dia tahu bahwa ini tidak dipahami secara tekstual tapi kontekstual. Bukan berarti semau-maumu berdoa, Allah pasti meluluskan doamu, apa yang kamu angan-angan, prasangkamu ya. Karena hadisnya, aku bagaimana prasangka hambaku saja, bukan begitu. Ya. Jadi lebih tepatnya dalam bahasa motivator, memantaskan diri gitu loh. Misalkan kamu mau jadi apa ya? Mau jadi direktur ya, kamu harus memantaskan diri jadi direktur. Kamu mau jadi katakanlah menteri ya, memantaskan dirilah jadi menteri. Memantaskan diri itu harus dipahami menyesuaikan gitu loh. Jadi orang jadi menteri itu sebetulnya berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan politik. Sekarang kan masalahnya menteri itu direkrut berdasarkan kedekatan politik, itu yang jadi tidak baik. Gitu. Seharusnya menteri itu diangkat berdasarkan kapasitas. Dia punya kapasitas, misalkan menteri apa lah, menteri pendidikan, menteri keuangan, menteri pertanian atau apapun. Dia harus punya kapasitas dalam bidangnya masing-masing, baru dia diberi otoritas. Tapi kalau dia nggak punya kapasitas, hanya kedekatan politik, kedekatan emosional, lalu dia dikasih otoritas untuk mengelola suatu departemen, ya amburadul gitu loh. Ya, jadi yang maksudnya memantaskan diri itu ada sebuah usaha membekali diri. Kalau kamu mau jadi, misalkan mau jadi menteri tadi itu ya bekali dirimu itu. Seorang bisa dikatakan menteri itu harus bagaimana, otaknya harus encer, cara pandangnya luas, pergaulannya juga luas gitu ya, memantaskan diri. Jadi itu dari sudut pandang progresif kontekstual. Sekarang dari sudut pandang konservatif tekstual. Ini progresif, ini konservatif. Konservatif itu pakai K atau pakai C sih ya. Ya kalau salah maklumilah, ini bukan dosen bahasa Inggris. Konservatif. Ini cara pemahamannya apa? Dia tekstual. Puritan dia. Cara pandangnya. Seperti apa? Aku bacakan gini ya. Tadi contohnya begini, siapa merasa dirinya kotor dan meyakini Allah Ta'ala Maha Suci, niscaya Allah akan membersihkannya. Gitu. Jadi dia menggunakan hubungan kebalikan gitu ya. Yang contohnya lagi, siapa merasa dirinya pendosa dan meyakini bahwa Allah Ta'ala pengampun, niscaya Allah Ta'ala mengampuninya. Jadi kita berprasangka, kalau kita pendosa berprasangka Allah akan mengampuni kita. Gitu ya, prasangka yang baik-baik tadi kan? Iya. Terus berikutnya, siapa merasa dirinya lemah, ya, dan meyakini Allah Ta'ala Maha Kuat, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan atau mengokohkannya. Jadi kita berprasangka tentang sesuatu keminusan kita, sedangkan Allah itu plus, maka Allah akan menjadikan kita plus. Intinya begitu sih kalau yang konservatif ini ya. Ini, siapa merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala dan meyakini
dia, Allah Ta'ala itu maha kaya, niscaya Allah Ta'ala akan mencukupinya. Nah, seperti itu. Jadi gaya-gayanya beda-beda tipis seperti itu ya. Ini secara konservatif dan ini secara progresif. Jadi dia selalu memandang kebalikannya. Kalau dia banyak dosa, berprasangkalah bahwa Allah itu maha pengampun. Kalau dia lemah, berprasangkalah Allah itu kuat, maka dia akan dikuatkan. Kalau dia miskin, berprasangkalah Allah itu maha kaya, maka dia akan dicukupkan gitu. Jadi ini progresif seperti ini. Dan ini antara progresif ya dan konservatif, aku tetap seperti yang kemarin kan tidak mendua bahwa pemahaman kontekstual dan tekstual itu harus kerja bareng, nggak dipisahkan. Aku nggak suka kalau ini dipisahkan begini. Terus ini menyalahkan ini. Terus ini menyalahkan ini. Enggak. Ini saling kerjasama ini. Bukan untuk saling menyalahkan. Ya. Yang konservatif monggo, yang progresif juga monggo. Dan sekedar informasi aja ya. Teman-teman itu yang suka olah kanuragan itu ya. Olah kanuragan itu berhubungan dengan kesaktian. Itu ini sebagai doa bahwa aku bagaimana prasangka hambaku. Dibaca sebagai doa. Misalkan aku tidak kuat, bagaimana supaya aku bisa menjadi kuat, berprasangka bahwa aku akan jadi kuat. Aku pukul orang sekali nggak bisa jatuh, maka aku harus berprasangka aku pukul orang bisa sekali jatuh. Aku orang nggak mempan benda tajam, harus berprasangka aku dikuatkan Allah maka tidak mempan benda tajam. Ini digunakan juga dalam doa mereka. Jadi menimbulkan sugesti, kepercayaan bahwa dia itu mampu. Nah, dengan ayat ini. Jadi satu ayat banyak digunakan dalam keseharian kita seperti ini, juga digunakan teman-teman yang demen olah kanuragan seperti itu. Ya itulah penjelasan dari aku ya. Intinya aku tidak mempertentangkan progresif atau konservatif gitu. Begitu, tapi jangan puas dengan penjelasanku karena satu hadis di depan 10 orang bisa menghasilkan 12 pendapat. Coba silahkan tanya kepada pakar hadis lainnya gitu ya. Mungkin punya pandangan baru dan pandangan ini tidak harus diikuti kok. Kalau misalkan nggak cocok juga nggak usah diikuti gitu. Cuma kan kepentinganku karena Muhammad Ihsan tanya, maka aku menjawab. Jawabanku seperti itu ya. Jadi intinya tetaplah berusaha untuk menjadi yang lebih baik dengan sebuah semangat ya, mengambil sebuah semangat dari hadis, aku bagaimana prasangka hambaku saja gitu. Apapun hasilnya itu nanti bukan berarti dengan hadis itu kita bisa mengkontrol Allah, karena Allah itu absolut, nggak mungkin kita kontrol, nggak bisa kita kontrol dengan prasangka kita. Tapi setidak-tidaknya kita sudah diuntungkan oleh hadis ini bahwa kita berani mencoba. Yang kita coba itu mesti kita berprasangka baik kan, gitu loh. Coba kalau belum sudah berprasangka, mau nanam, katakanlah nanam apa ya, nanam bawang merah, wah jangan-jangan nanti rugi ini, harganya jatuh. Ya kapan mau nanam? Ya, jadi itu terima kasih Mas Muhammad Ikhlas ya. Ini mungkin favoritnya surat Al-Ikhlas yang ada di Makassar ya. Ada kurang-kurangnya, ada sesuatu yang kurang pas, aku minta maaf ya. Begitulah aku bisa menjelaskan dalam kerangka berpikirku ya. Prejudice, prasangka ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.